Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan latihan soal ini penilaian harian, ulangan penilaian harian atau penilaian harian materi mata pelajaran PPKN bab 5 kelas 8. Nah, kemarin kita sudah bahas pada soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Nah, untuk hari ini kita akan bahas bagian soal nomor 11 sampai berikutnya. Baik, langsung saja pada soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut ini. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Potensi. 3. Sikap rela berkorban. 4. Aktualisasi diri. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, yang ditanyakan yaitu yang merupakan nilai luhur yang terdapat di dalam Sumpah Pemuda adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Nah, yang ditanyakan adalah nilai luhur ya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, cinta bangsa dan tanah air ini masuk ke dalam nilai luhur. Sedangkan potensi ini tidak termasuk ke dalam nilai luhur yang terdapat di dalam Sumpah Pemuda. Akan tetapi masuk ke dalam nilai semangat ya. Nilai semangat dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke, sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban ini masuk ke dalam nilai luhur. Sedangkan aktualisasi ini masuk sama dengan semangat Sumpah Pemuda. Ini nilai semangat Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Terus yang selanjutnya dapat menerima dan menghargai perbedaan. Oke, ini masuk ke dalam nilai luhur yang terdapat di dalam Sumpah Pemuda. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 12. Pendapat yang diungkapkan oleh pembicara dalam rapat kedua Kongres Pemuda 2 yaitu titik-titik. A. Anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. B. Semangat persatuan harus ditanamkan dalam sanubari para pemuda. C. Gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. D. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini yang ditanyakan adalah pendapat yang diungkapkan pada pembicara dalam rapat kedua Kongres Pemuda kedua. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah bahwa anak harus mendapat pendidikan, pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 13 ya. Soal nomor 13. Nah, soal nomor 13. Sumpah Pemuda merupakan salah satu bentuk komitmen kebangsaan Indonesia. Makna komitmen kebangsaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda adalah titik-titik. A. Ikut serta mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri pada masa yang akan datang. B. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. C. Mengembangkan persatuan Indonesia demi mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. D. Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwa Sumpah Pemuda merupakan suatu bentuk komitmen kebangsaan ya. Jawaban yang tepat adalah menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, soal berikutnya nomor 14. Aku merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia saat dieksekusi pada tanggal 5 September 1949. Aku menolak untuk menutup mata karena ingin melihat peluru penjajah menebus dadaku. Aku adalah titik-titik. A. I Gusti Ngurah Rai. B. Khairil Anwar. C. Robert Walter Mongoonsidi. D. Wage Rudolf Supratman. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwa di sini cerita aku adalah Robert Walter Mongoonsidi. Nah, Mongoonsidi ini merupakan salah satu pahlawan merupakan salah satu pahlawan di mana pembentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAVRIS.
Nah, yang selanjutnya melecehkan dan menyerang posisi Belanda. Lalu dia ditangkap oleh Belanda pada tanggal 27 Februari 1947, akan tetapi berhasil kabur pada tanggal 27 Oktober 1947. Dan selanjutnya berhasil ditangkap kembali oleh para penjajah. Dan beliau yang seharusnya ditembak mati secara ditutup matanya, akan tetapi beliau meminta bahwasanya ingin melihat peluru penjajah tersebut menembus dadanya. Oke, soal berikutnya nomor 15 ya. Soal nomor 15. Soal nomor 15. Berikut ini yang termasuk sikap jujur sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Belajar tanpa istirahat. B. Berangkat ke sekolah tanpa waktu. C. Mengakui kesalahan yang diperbuat. D. Menghina teman sekolah yang kurang pandai. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 15. Ya, jawaban yang tepat adalah mengakui kesalahan yang diperbuat. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya nomor 16. Ya, soal nomor 16. Berikut ini hal yang harus dihindari. Hal yang harus dihindari dalam hidup berbangsa dan bernegara yaitu titik-titik. A. Menghormati suku lain. B. Menonton pementasan budaya daerah lain. C. Mempelajari budaya daerah. D. Tawuran karena berbeda suku atau daerah. Jelas jawabannya adalah yang D. Bahwasanya hal yang harus dihindari dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah tawuran karena berbeda suku atau daerah. Oke, soal berikutnya nomor 17 ya. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Pengantar pendidikan. 3. Komunikasi internasional. 4. Pengembangan kebudayaan nasional. 5. Transaksi dan dokumentasi niaga. 6. Sarana pengembangan serta pemanfaatkan iptek dan seni. 7. Bahasa media massa. Nah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai titik-titik. A. 1, 2, 4, 5, 6, 7. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. D. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 17. Nah, bahasa resmi kenegaraan. Oke, masuk. Terus pengantar pendidikan, komunikasi nasional, terus juga pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan serta memanfaatkan iptek gitu ya. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau komunikasi internasional ini tidak termasuk ya, karena ini bersifatnya adalah sifat internasional, artinya digunakan dengan bahasa luar negeri, bukan bahasa Indonesia. Ini salah ya, seharusnya salah. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya nomor 18. Dalam Kongres Pemuda II terjadi 3 kali rapat. Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal titik-titik. A. 27 Oktober 1928. Oke, di Gedung Katolik Jongan Lin Bonn ya, atau KJB. Yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, yang C, 27 Oktober 1928. Yang D, 30 April. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Kongres Pemuda kedua itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan pada tanggal 28 Oktober. Nah, berarti Kongres Pemuda pertama ya, atau rapat pertama itu jelas pada tanggal 27. Kira-kira yang A atau yang C? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Ini dilaksanakannya di gedung KJB ya. Oke, soal berikutnya nomor 19. Oke, nomor 19. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai titik-titik antar suku. A. Bahasa negara. B. Bahasa pengantar. C. Alat edukasi. D. Alat komunikasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah bahwasanya Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, ini pada masa kemerdekaan digunakan atau berfungsi sebagai apa? Sebagai alat komunikasi. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 20. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia.
dan dipublikasikan pertama kalinya pada tahun 1928, yaitu di media cetak A. Lembaran Negara, B. Surat Kabar Sinfo, C. Berita Negara, D. Surat Kabar Kompas. Jawaban yang tepat adalah Surat Kabar Sinfo. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 21. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sekalipun para pemuda berhasil dari berbagai daerah yang memiliki suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, banyaknya suku bangsa di Indonesia bukan merupakan sumber perpecahan, melainkan sebagai sumber dari titik-titik. A. Ketekunan bangsa, B. Kekayaan bangsa, budaya, B. Kekayaan budaya, C. Kelemahan bangsa, D. Kekayaan alam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah merupakan kekayaan budaya, ya. Jawabannya adalah yang B. Kekayaan budaya. Baik, soal nomor 22. Setiap daerah di Indonesia memiliki banyak bahasa yang sering disebut bahasa daerah atau logat daerah. Di setiap suku memiliki bahasa sendiri-sendiri. Dengan terbentuknya Sumpah Pemuda ditetapkan bahasa persatuan yang tidak diambil dari salah satu daerah, suku ataupun bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa, ya ini gampang, bahasa Indonesia. Oke, soal nomor 23. Rapat pertama pada Sabtu 27 Oktober 1928, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurut beliau, ada 5 faktor yang dapat memperkuat Indonesia, yaitu sejarah, kemauan, hukum, adat, titik-titik. A. Bahasa dan pendidikan, B. Bahasa dan lagu kebangsaan, C. Bendera kebangsaan dan lambang negara, D. Bahasa dan bendera negara. Jawaban yang tepat adalah bahasa dan pendidikan. Ya, jawabannya untuk soal nomor 23 adalah yang A. Oke, nomor 24. Sumpah Pemuda mengandung nilai persatuan, artinya seluruh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, agama, suku, sampai golongan yang berbeda-beda. Walaupun datang dari suatu perbedaan, tetapi tidak menghalangi para pemuda untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia. Persatuan ditunjukkan dari perjuangan bersama dalam melawan penjajah. Demi merebut kemerdekaan, bangsa Indonesia kini harus menjadi persatuan di lingkungan titik-titik. Kita harus menjaga persatuan di lingkungan titik-titik. A. Keluarga, B. Sekolah, masyarakat, semua tempat. Oke, kita harus masyarakat, sekolah, keluarga, berarti jawaban yang tepat adalah semua tempat. Oke, soal nomor terakhir, nomor 25. Rasa cinta terhadap tanah air merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Rasa cinta terhadap tanah air disebut juga dengan titik-titik. A. Nasionalisme, B. Chauvinisme, C. Sukuisme, D. Rasisme. Jawaban yang tepat adalah bahwa rasa cinta terhadap tanah air itu disebut juga dengan rasa nasionalisme. Baik, untuk pembahasan soal kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan soal selanjutnya, baik itu mengenai penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, ya, atau UKK. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.